Syekh Abdul Hamid Abulung atau dikenal dengan sebutan Datuk Abulung. Beliau adalah salah satu tokoh pemikir keagamaan di Kalimantan Selatan. Beliau pernah menggemparkan Kalimantan dengan paham wahdatul wujudnya. Sepak terjang beliau memang tidak banyak yang mengetahui, karena beliau tidak ada meninggalkan kitab karangan seperti ulama-ulama lainnya. Sekitar abad ke-18 ada 3 tokoh nama ulama yang terkenal di masyarakat waktu itu. Di antaranya Syekh Abdul Hamid yang dikenal dengan sebutan Datuk Abulung, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dikenal dengan sebutan Datuk Nafis. Pada zaman pemerintahan Sultan Tahlilullah, beliau dan Datuk Kalampayan yang sama-sama masih muda diberangkatkan ke Mekah untuk menuntut ilmu agama. Sepulangnya dari menuntut ilmu di Mekah, beliau mulai mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah beliau dapatkan dari guru-guru beliau. Ilmu yang diajarkan beliau adalah ilmu tasawuf. Namun ilmu yang diajarkan beliau kepada orang awam sangatlah berlainan pahamnya dari ilmu yang pernah mereka ketahui dan dipelajari sebelumnya. Tiada yang mewujud hanya Dia, tiada mewujud selainnya. Tiada aku melainkan Dia. Dia adalah aku dan aku adalah Dia. Dalam pelajaran beliau juga ada yang menyebutkan bahwa syariat yang diajarkan selama ini hanyalah kulit, belum sampai isi yang sebenarnya. Inilah ajaran dan perkataan beliau yang menjadi kontroversi dan pembicaraan di masyarakat pada waktu itu. Ajaran Datuk Abulung ini kurang lebih seperti ajaran Abu Yazid Al-Bustani, Husin bin Mansur Al-Halad, yang kemudian masuk Indonesia melalui Hamzah Pansuri dan Samsudin di Sumatera dan Syekh Siti Jenar di Pulau Jawa. Mereka ini nantinya diangkat menjadi pegawai kerajaan. Peristiwa keanehan dan keajaiban ini terjadi berulang-ulang sehingga ramai dibicarakan masyarakat pada waktu itu. Pada akhirnya sampailah berita tersebut ke kerajaan. Yang pada akhirnya Sultan mengubah lagi hukuman pada Datuk Abulung. Karena sudah beberapa lama direndam di air, beliau tidak mati. Di hadapan Sultan, Datuk Abulung mengatakan bahwa beliau tidak bisa dibinasakan dengan alat apapun kecuali dengan senjata yang ada di dinding rumah beliau dan menancapkannya di dalam daerah lingkaran yang beliau tunjukkan di belikat beliau.
Mendengar penjelasan Datu Abulung tersebut, maka Sultan pun memerintahkan pegawainya untuk mengambil senjata yang disebut Datu Abulung tersebut. Sebelum hukuman dilaksanakan, Datu Abulung minta izin untuk sholat sunat 2 rakaat dan permintaan beliau diizinkan oleh Sultan. Setelah beliau selesai melaksanakan sholat, lalu hukuman mulai dilaksanakan. Dengan menggunakan senjata tersebut ditusukkan di tempat yang sudah beliau tunjukkan. Seketika keluarlah darah dari tempat itu. Namun apa yang terjadi? Ceceran darah beliau tersebut bergerak membentuk tulisan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang menyaksikan terdiam, kagum, sedih melihat kepergian Datu Abulung ke alam yang sejati. Inilah sebagian kisah perjalanan hidup beliau yang rela menjalani hukuman, sehingga karomah dan kelebihan beliau banyak disaksikan pada saat itu, dan ceritanya melegenda sampai saat ini. Demikianlah, atas salah dan kekurangannya banyak minta maaf. Berangkatkan ke Mekah untuk menuntut ilmu agama. Sepulangnya dari menuntut ilmu di Mekah, beliau mulai mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah beliau dapatkan dari guru-guru beliau. Ilmu yang diajarkan beliau adalah ilmu tasawuf. Namun ilmu yang diajarkan beliau kepada orang awam sangatlah berlainan pahamnya dari ilmu yang pernah mereka ketahui dan dipelajari sebelumnya. Tiada yang mewujud, hanya Dia. Tiada mewujud selainnya. Tiada aku melainkan Dia. Dia adalah aku dan aku adalah Dia. Dalam pelajaran beliau juga ada yang menyebutkan bahwa syariat yang diajarkan selama ini hanyalah kulit, belum sampai isi yang sebenarnya. Inilah ajaran dan perkataan beliau yang menjadi kontroversi dan pembicaraan di masyarakat pada waktu itu. Ajaran Datu Abulung ini kurang lebih seperti ajaran Abu Yazid Al-Bustani, Husin bin Mansur Al-Halad, yang kemudian masuk Indonesia melalui Hamzah Pansuri dan Samsudin di Sumatera dan Syekh Siti Jenar di Pulau Jawa. Mendengar pernyataan Datu Abulung yang berbeda dari kebanyakan paham masyarakat pada waktu itu, maka gemparlah masyarakat yang menerima ajaran tersebut. Bahkan ajaran yang beliau sampaikan menjadi pembicaraan masyarakat umum, yang mana akhirnya sampai ke telinga Sultan.
Setelah Sultan minta pendapat ulama pada saat itu dan menelaah beberapa kitab, kemudian diambil kesimpulan bahwa ajaran yang dibawa Datuk Abulung yang diajarkan kepada orang awam tersebut bisa menyesatkan masyarakat dan bisa merusak kehidupan beragama. Maka adalah kewajiban ulama dan umara melindungi keagamaan rakyatnya dari unsur-unsur yang membahayakan. Jika tidak dapat dengan jalan damai, maka lebih baik menyingkirkannya. Berdasarkan keputusan tersebut, maka dipanggillah Datuk Abulung. Salah seorang prajurit kerajaan diperintahkan untuk memanggil Datuk Abulung. Konon, ketika prajurit itu berkata, "Hai Syekh Abdul Hamid, Anda dipanggil Baginda Sultan." Kemudian dijawab oleh Datuk Abulung, "Syekh Abdul Hamid tidak ada, yang ada hanyalah Allah." Mendengar hal yang demikian, prajurit tersebut mengadukan kepada Sultan. Kemudian Sultan memerintahkan kembali untuk memanggil Allah tersebut. Setelah sampai di tempat Datuk Abulung, prajurit itu kembali berkata, "Hai Allah, Anda dipanggil Baginda Sultan." Yang kemudian dijawab kembali oleh Datuk Abulung, "Allah tidak ada, yang ada hanyalah Nur Muhammad." Mendengar hal itu, prajurit kembali ke kerajaan dan mengatakan hal tersebut kepada Baginda Sultan. Kemudian Sultan berkata, "Panggil ketiganya, Syekh Abdul Hamid, Allah dan Nur Muhammad." Setelah prajurit tersebut memanggil seperti dipesankan Sultan, barulah Datuk Abulung berkunjung ke istana. Di tengah perjalanan menuju istana dipasanglah perangkap yang apabila terpijak, maka melesatlah sebilah tombak tajam yang akan menghujam ke tubuh orang yang akan menginjaknya. Saat itu terbukti kebenaran ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung. Ketika beliau menginjak perangkap tersebut, tombak tajam itu memang melesat dengan cepat di udara dan berhenti tepat di belakang Datuk Abulung dan jatuh ke tanah tanpa beliau ketahui. Setelah beliau sampai di istana dan terjadi tanya jawab, Sultan ingin bukti kebenaran ajaran Datuk Abulung tersebut. Kemudian beliau berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah." Tiba-tiba tubuh beliau menghilang. Kemudian terdengar lagi suara, "Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Timbullah kembali badan beliau. Semua orang yang ada kagum melihat hal tersebut, tapi dengan menimbang untuk keselamatan orang awam yang lebih banyak, maka beliau diputuskan harus ditangkap dan dihukum. Setelah ditangkap, beliau dimasukkan ke dalam kurungan yang terbuat dari besi yang seukuran tubuh beliau dan hanya cukup untuk berdiri.
Dengan kurungan seperti itu, akhirnya beliau ditenggelamkan di sungai Lok Buntar. Maka akhirnya tenggelamlah sampai ke dasar sungai. Tanpa diketahui oleh semua orang, suatu keanehan terjadi. Apabila tiba waktu sholat fardu, maka kurungan besi tersebut akan timbul dari permukaan sungai, dan beliau kemudian keluar dari kurungan tersebut dan melakukan sholat. Setelah selesai sholat, maka secara perlahan kurungan besi tersebut tenggelam kembali ke dasar sungai. Pada suatu malam menjelang subuh, 10 orang pencari ikan yang berada pada sekitar tenggelamnya Datu Abulung, mereka mendengar suara azan. Perlahan-lahan mereka mendekati sumber suara azan tersebut. Dari kejauhan mereka melihat keganjilan dan keanehan Datu Abulung tersebut. Sejak melihat keanehan tersebut, mereka mengangkat beliau menjadi guru mereka. Dari beliau mereka belajar berbagai ilmu agama Islam. Karena jumlah mereka 10 orang, maka dinamakan orang 10. Dan ada juga menyebutkan Datu 10. Menurut cerita, mereka ini nantinya diangkat menjadi pegawai kerajaan. Peristiwa keanehan dan keajaiban ini terjadi berulang-ulang sehingga ramai dibicarakan masyarakat pada waktu itu. Pada akhirnya sampailah berita tersebut ke kerajaan. Yang pada akhirnya Sultan mengubah lagi hukuman pada Datu Abulung. Karena sudah beberapa lama direndam di air, beliau tidak mati. Di hadapan Sultan Datu Abulung mengatakan bahwa beliau tidak bisa dibinasakan dengan alat apapun kecuali dengan senjata yang ada di dinding rumah beliau dan menancapkannya di dalam daerah lingkaran yang beliau tunjukkan di belikat beliau. Mendengar penjelasan Datu Abulung tersebut, maka Sultan pun memerintahkan pegawainya untuk mengambil senjata yang disebut Datu Abulung tersebut. Sebelum hukuman dilaksanakan, Datu Abulung minta izin untuk sholat sunat 2 rakaat dan permintaan beliau diizinkan oleh Sultan. Setelah beliau selesai melaksanakan sholat, lalu hukuman mulai dilaksanakan. Dengan menggunakan senjata tersebut ditusukkan di tempat yang sudah beliau tunjukkan. Seketika keluarlah darah dari tempat itu. Namun apa yang terjadi? Ceceran darah beliau tersebut bergerak membentuk tulisan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang menyaksikan terdiam, kagum, sedih melihat kepergian Datu Abulung ke alam yang sejati.
Inilah sebagian kisah perjalanan hidup beliau yang rela menjalani hukuman, sehingga karomah dan kelebihan beliau banyak disaksikan pada saat itu, dan ceritanya melegenda sampai saat ini. Demikianlah, atas salah dan kekurangannya banyak-banyak minta maaf.